sedikit mengenai penelitian yang kami buat yang berjudul Analisis Jejaring Gerakan Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, kami dari beranggotakan ada 6 anggota. Yang pertama ada Cantika Nur Nadia, yang kedua ada saya sendiri atau Adis Wahyu Andini, yang ketiga ada Raditya Rizky dan Handika Prasetyo, yang terakhir ada Adelia Silomika. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Gerakan tertua di dunia dan juga sejak lama sebagai kelompok oposisi terbesar di Mesir, Ikhwanul Muslimin memiliki prinsip dasar untuk memperjuangkan ajaran Islam sebagai ajaran dasar dari kehidupan bermasyarakat dan beragama. Dinamika pergerakan Ikhwanul Muslimin diidentifikasikan sebagai bentuk counter hegemoni terhadap paham sekularisme yang telah merasuki perilaku pemerintah dan kehidupan bermasyarakat. Sekularisme yang dilawan oleh Ikhwanul Muslimin ialah sistem doktrin dan praktik yang menolak segala bentuk yang diimani dan diagungkan oleh agama, bahwa masalah agama harus terpisah sama sekali dari masalah kenegaraan. Organisasi ini kemudian dengan cepat mempunyai jumlah simpatisme yang cukup besar, bahkan menyebar ke berbagai negara. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, tak luput dari pengaruh Ikhwanul Muslimin. Meskipun secara kelembagaan Ikhwanul Muslimin tidak ada di Indonesia, namun secara pemikiran ada. Salah satu pengaruh Ikhwanul Muslimin terlihat dari gerakan tarbiyah. Gerakan tarbiyah muncul dari kelompok pengajian kampus, karena beberapa mahasiswa yang pernah belajar ke Timur Tengah kemudian bersentuhan langsung dengan pemikiran Islam yang ada di sana, seperti pemikiran Ikhwanul Muslimin. Para alumni dari Timur Tengah ialah yang menjadi agen penyebaran pemikiran masuk ke Indonesia. Salah satu bentuk pengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin bisa terlihat dari berbagai organisasi ekstra kampus seperti KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Kedua organisasi tersebut meskipun tidak mengakui sebagai bagian dari Ikhwanul Muslimin, namun secara ideologis dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin. Gerakan ini kemudian menyebar dengan cepat ke berbagai elemen masyarakat, bukan hanya di kampus, sehingga perkembangan yang demikian pesatnya membuat kelompok ini menjadi besar, dan pada tahun 1998 membentuk sebuah partai yang bernama Partai Keadilan dan kemudian berganti nama menjadi PKI. Cantika Nadia akan melanjutkan. Rumusan masalah 1. Bagaimana bentuk infiltrasi ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap pemikiran dan gerakan yang ada di Indonesia. 2. Modus-modus apa sajakah yang digunakan Ikhwanul Muslimin untuk bertahan di Indonesia setelah kelegalannya dicabut oleh pemerintah. Tujuan penelitian untuk mengungkapkan bagaimana Ikhwanul Muslimin membentuk jaringannya dan untuk mengetahui sejauh mana pemikiran dan gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin masuk dalam kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Rizky Pratama akan menjelaskan manfaat penelitian bagi kelompok kami. Manfaat penelitian bagi masyarakat. Diharapkan dengan penelitian ini masyarakat menjadi tahu bagaimana kiprah Ikhwanul Muslimin di Indonesia dan mengetahui bagaimana pola Ikhwanul Muslimin dalam bergerak. Manfaat penelitian bagi mahasiswa adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian terhadap jejak Ikhwanul Muslimin di Indonesia, dan mahasiswa menjadi lebih kritis dalam menghadapi masifnya pemikiran dan gerakan Ikhwanul Muslim yang bergerilya di Indonesia. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Prasetyo yang berjudul Infiltrasi Ideologi Ikhwanul Muslimin terhadap Organisasi Kemahasiswaan Isra dan Intra Kampus di UIN Alauddin Makassar.
mengungkapkan bahwa di Indonesia Ikhwanul Muslimin secara organisasi atau kelembagaan tidak ada dalam bentuk formal. Namun ideologis pengaruh organisasi ini tetap ada, sehingga pemikiran dan ideologinya berkembang dan diadopsi oleh sekelompok umat Islam di Indonesia. Meluasnya pengaruh Ikhwanul Muslimin di Indonesia tidak lepas dari beberapa tokoh yang berkunjung di Timur Tengah dan bertemu tokoh Ikhwanul Muslimin. Berkembangnya pengaruh Ikhwanul Muslimin di Indonesia sendiri berawal dari kampus yang menjadi tempat bertumbuhnya subur kelompok yang disebut Tarbiyah. Namun jika dicermati lebih lanjut, justru organisasi keislaman model tersebut lebih banyak bermunculan di kampus atau sekeluar. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi landasan teori. Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 oleh Hasan al-Banna. Said Qutb dalam bukunya Hasan Din juga meyakini bahwa konsep hanya dapat direalisasikan bila didukung oleh sekelompok manusia yang mempercayakan secara utuh, konsisten dengan sebatas kemampuannya dan bersungguh-sungguh mewujudkan dalam hati dan kehidupan orang lain. Perbedaan yang sangat mencolok antara gagasan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abdurrahman Al-Kawakibi dengan gagasan Hasan al-Banna dan Said Nursi. Mereka semua sama-sama reformer yang memiliki gagasan pembaharuan, tetapi gagasan Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Al-Kawakibi hanya menjadi gagasan yang tak terdokumentasikan dalam sejarah. Gagasan Hasan al-Banna terus bertahan karena melembaga dalam jamaah IM dan Said Nursi dengan jamaah An-Nur. Berhasilnya sebuah gagasan sangat ditentukan oleh sejauh mana aktivitas, ketangguhan dan kemampuan para pendukungnya dalam merekrut massa setia, kemudian membentuk sebuah pergerakan yang terdiri dari sekelompok manusia yang dikendalikan oleh suatu kepemimpinan beserta struktur organisasinya. Sebelumnya saya adalah Slumita akan melanjutkan pembahasan yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini sendiri akan dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan dan dilanjutkan dengan analisis. Penelitian ini sendiri bersifat studi kasus dengan objek mahasiswa dan masyarakat yang mempunyai keyakinan atau pemahaman yang sesuai dengan ideologi Ikhwanul Muslimin. Kemudian metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan 3 teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara sendiri rencananya akan dilakukan dengan model wawancara semi struktur agar pelaksanaannya lebih bebas dan untuk menemukan permasalahan secara lebih mendalam dan luas dari informan. Yang kedua adalah observasi. Alasan dilakukannya observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik mengenai perilaku dan keadaan. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi sendiri adalah merupakan bentuk pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses menjawab rumusan masalah penelitian. Pembahasan yang terakhir yaitu metode analisa data. Teknik analisis data rencananya akan dilakukan secara deskriptif, analisis, dan komprehensif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.